Kampus IPDN menggelar Stadium General sebagai langkah antisipasi resesi ekonomi dan untuk mencetak lulusan pemberi layanan yang inovatif, solutif, dan merata. Kampung 1001 Malam yang berada di bawah kolong tol Dupak Gresik direlokasi ke rumah susun agar mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Bawaslu Jawa Barat menggandeng para jurnalis untuk mensosialisasikan pengawasan cyber pemilu untuk meminimalisir pelanggaran. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya membongkar Kampung 1001 Malam yang berada di bawah kolong tol Dupak Gresik. Sebanyak 16 kepala keluarga yang tinggal di kawasan kumuh itu bakal direlokasi ke rumah susun milik Pemkot Surabaya maupun rusun yang dikelola Pemprov Jawa Timur. Tidak hanya direlokasi, pemerintah kota juga akan memberi berbagai pelatihan maupun lapangan pekerjaan agar warga bisa merubah hidupnya. Seperti inilah proses pembongkaran bangunan rumah di bawah kolong tol Surabaya Gresik yang terkenal dengan Kampung 1001 Malam. Rumah semi permanen yang telah lama ditempati warga dibongkar oleh Satpol PP. Warga menyadari bahwa lokasi bangunan tempat tinggal mereka bukan tanah miliknya, sehingga saat pembongkaran tidak ada perlawanan dari warga. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga ikut memantau proses pembongkaran. Ia tampak berdialog langsung dengan warga yang tinggal di kawasan kumuh tersebut. Eri mengajak warga untuk berubah, mereka berhak mendapat kehidupan yang layak, baik dari segi tempat tinggal maupun kehidupan ekonomi. Bahkan Eri berjanji akan membina dan memberi pelatihan agar mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Berdasarkan data dari Dispenduk Capil, ada 16 KK yang tinggal di bawah kolong jalan tol Dupak Gresik. Rencananya secara bertahap warga yang berKTP Surabaya akan direlokasi ke Rusun Sumur Wulut, Surabaya. Sedangkan warga yang berKTP luar Surabaya, Pemkot Surabaya sudah berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Timur. Mereka akan disediakan rusun yang dikelola Pemprov Jawa Timur. Zelda Noviasari, salah satu warga yang sejak kecil sudah tinggal di Kampung 1001 Malam, mengaku pasrah jika nanti dipindahkan ke rusun dan berharap bisa merubah hidupnya lebih baik. Sudah mulai dari kecil, sekarang udah umur 24 tahun saya di sini, sama 24 tahun saya di sini. Gimana Mbak tinggal di sini? Ya nyaman aja, ya nggak ada apa-apa. Mau mulai dari kecil kan kita di sini, jadi nyaman-nyaman aja. Tidak ada kendala apapun. Tapi dalam gusuran ini terus habis itu dipindah gimana Mbak rasanya Mbak? Ya kan kurang tahu, belum pernah ke sana kan. Ya pasrah aja. Untuk bukan penyakitan di sini. Pekerjaanku ngamen, nah di sini rata-rata ngamen, pemulung, pengemis, itu. Wali Kota Surabaya yang juga mantan Kepala Bapeko Kota Surabaya ini mengatakan bahwa pembongkaran ini dilakukan untuk mengubah kehidupan warga menjadi lebih layak, terutama dalam hal tempat tinggal. Tidak sekedar dipindahkan ke rusun, warga juga akan diberikan pekerjaan melalui program padat karya, sehingga kehidupan mereka harus bisa berubah dan pendapatan warga juga akan meningkat. Pemerintah Kota Surabaya dengan provinsi, dengan Gubernur, kita bagaimana bisa mengorangkan dan membahagiakan atau merubah kehidupan yang ada di Kampung 1001 Malam dan yang ada di bawah jembatan. Lebih lanjut, Eri menambahkan pemerintah Kota Surabaya juga memperhatikan sekolah anak-anak tinggal di bawah kolong tol tersebut. Rencananya sekolah mereka akan dipindahkan dekat dengan rusun yang mereka tinggali. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Kampus Pencetak Pamong Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang berlokasi di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, menggelar Stadium General dengan menghadirkan 2 kepala daerah perempuan dengan membawa solusi untuk membangkitkan kesejahteraan ekonomi pasca pandemi. Kegiatan ini dilakukan agar seluruh praja mampu mengemban tugas dengan inovatif, solutif, dan merata.
Berlokasi di Gedung Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ini, ratusan peraja mengikuti Stadium Jenderal dalam menyiapkan kebangkitan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Dalam kegiatan ini dihadirkan 2 kepala daerah perempuan dari Bupati Tulang Bawang dan Wali Kota Semarang. Beberapa strategi percepatan ekonomi disampaikan oleh masing-masing pimpinan daerah tersebut. Hari ini saya hadir di sini salah satunya juga memberikan motivasi terhadap peraja, tapi ada yang lebih penting dengan kondisi daerah dan seluruh Indonesia masa COVID-19 dan juga inflasi. Bagaimana kita tetap semangat memberikan beberapa inovasi di daerah untuk menghadapi kondisi yang cukup sulit hari ini dan ke depan. Tentu ketahanan pangan keluarga adalah salah satu ujung tombak daripada pertahanan di daerah dan Indonesia. Maka Kabupaten Tulang Bawang dengan 25 program BMW atau bergerak melayani warga dengan pro terhadap investasi, pro terhadap pertanian, pro terhadap ibu dan anak, pro terhadap bantuan-bantuan sosial yang menjadi pendampingan. Posisi sekarang BBM naik, ini juga bagaimana kita dengan cepat mengambil kebijakan untuk bisa beberapa anggaran kita alihkan untuk membantu pergerakan ekonomi, pertanian, dan juga para UMKM. Diketahui pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang sekira 2,88%. Sedangkan Kota Semarang pertumbuhan ekonomi menjadi yang tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 5,16%. Pada kegiatan ini, strategi pemulihan ekonomi dipaparkan mulai dari pemberdayaan UMKM, program kreatif mandiri bergerak melayani warga, yakni program BMW, dan peningkatan iklim investasi. Sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari IPDN sendiri, baik itu pada 3 fakultas, utamanya kan pada pengembangan, memperkuat, membina, dan penerapan disiplin ilmu pemerintahan, yang lain adalah Pamuk Praja. Dan dengan dihadirkan 2 Srikandi yang luar biasa ini kan Praja akan memperoleh masukan, tambahan wawasan, kemudian juga bagaimana dia bisa memberikan suatu semangat dan membuat suatu pemikiran alternatif secara komprehensif, inovatif di dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Karena 2 tahun kita menghadapi pandemi dan kita saat ini menghadapi resesi ekonomi dunia, yang mana di Indonesia dihadapkan resesi terkait dengan ekonomi dan pangan. Banyak program yang kini mulai digeber untuk dijalankan. Pemanfaatan platform digital untuk layanan wisata, UMKM, kemitraan, dan lain-lain pun dilakukan. Stadium Jenderal ini sebagai bekal bagi para peraja IPDN agar nanti dapat memberi layanan yang inovatif, solutif, dan merata untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Dari Sumedang, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Kok mbok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki.
awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ini iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Makane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih di Kabar Indonesia. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat terus berupaya mengantisipasi potensi kecurangan maupun ujaran kebencian yang biasa terjadi ketika momentum pemilu di tahap kampanye. Menggandeng puluhan wartawan, Bawaslu berharap dapat terbantu dalam pengawasan cyber lantaran metode kampanye saat ini mulai merambah ke media cyber, terutama media sosial. Alhamdulillah wa syukurillah. Berlokasi di kawasan Jalan Malabar, Kota Bandung, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengajak puluhan jurnalis dari berbagai media untuk bersama-sama mensosialisasikan pengawasan cyber menjelang momentum pemilu. Hal tersebut perlu dilakukan lantaran saat ini metode kampanye mulai merambah beralih menggunakan media cyber, utamanya media sosial. Menurut Direktur Lingkar Madani Indonesia Ahmad Fauzi Rai Rangkuti, model kampanye di masa yang akan datang akan menggunakan cyber daripada media ruang. Hal itu dikarenakan media ruang membutuhkan biaya besar dan efeknya tidak terlalu banyak kepada masyarakat karena keterbatasan jangkauan. Meski demikian, masalah yang mungkin bisa terjadi dalam kampanye media cyber akan terjadi seperti sebaran hoaks dan politik identitas. Pertama karena murah dan meriah gitu. Kedua, daya jangkaunya begitu luar biasa. Anda buat di satu kamar di sini saja, tapi se-Indonesia bisa tercover. Yang ketiga, daya tahannya lama kan. Hari ini dibuat sampai 2024 nanti itu juga masih berlaku gitu ya. Yang ketiga, yang keempat nggak dibutuhkan narasi panjang di situ gitu ya. Dan yang kelima, di media sosial ini seperti kita ketahui punya kecenderungan kritisismenya agak mandul. Jadi orang hanya baca apa yang hebohnya saja gitu. Soal benar atau tidak orang nggak baca gitu. Nah, oleh karena itulah kalau kita lihat sekarang hampir semua, entah itu partai politik, entah itu sebagai apa yang mereka sebut sebagai atau apa yang digadang-gadang sebagai calon presiden, tidak bisa tidak mempergunakan media sosial sebagai sarana mereka. Dan hampir semua calon-calon itu menurut saya ya popularitasnya itu diraup melalui media sosial itu. Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat P2M Bawaslu Jawa Barat, Zaki Hilmi mengatakan, potensi pelanggaran dapat dilihat dari dua hal,
yakni pelanggaran administratif dan pidana akibat penggunaan media cyber untuk kampanye. Media sebagai ajang kampanye yang efektif, itu semacam itu. Tantangannya tentu bagi kita ini keterbatasan dari kapasitas IT-nya terutama dalam hal untuk men-tracking akun-akun yang bersifat anonim. Nah untuk itu maka di Bawaslu RI sendiri saat ini sudah atau kita juga akan koordinasi bekerja sama dengan media platform yang sudah ada seperti IG, kemudian Facebook Indonesia dan sebagainya dalam konteks itu. Tetapi kita juga menyadari betul hambatan tentang bahwa ruang kebebasan ekspresi dalam konteks penyelenggaraan pemilu dengan konteks penggunaan media sosial ini agak beda tipis ya. Misalkan pada konten yang bersifat seperti sekarang ini, dalam konteks misalkan peserta pemilu belum ada, tetapi kemudian sudah ada pandangan-pandangan stereotip atau stigma negatif terhadap orang yang baru bakal calon semacam itu. Bawaslu Jawa Barat tak menampik bahwa pihaknya saat ini memiliki keterbatasan dalam hal informasi teknologi, terutama untuk menelusuri akun-akun media sosial yang bersifat anonim. Namun dengan digelarnya sosialisasi pengawasan cyber bersama para jurnalis ini, setidaknya bisa menambah daya pantau dan temuan untuk bisa segera ditindaklanjuti. Dari Bandung, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Warga Dusun Jingin, Sleman, Yogyakarta menyelenggarakan acara Merti Padukuhan. Acara ini dimeriahkan dengan berbagai tari kolosal dan kirap gunungan hasil bumi sebagai simbol wujud rasa syukur atas kenikmatan yang dirasakan masyarakat. Ribuan warga turut memeriahkan upacara adat Merti Padukuhan yang digelar di Dusun Jingin, Sleman, Yogyakarta. Acara diawali dengan pertunjukan tari kolosal dari warga yang menggambarkan kerukunan antar warga setempat. Merti Dusun kemudian dilanjutkan dengan kirap dari warga dengan menggunakan kostum ala prajurit Keraton Yogyakarta, Sri Kandi Pasukan Panah Marching Band Anak, dan gunungan hasil bumi warga yang diarak sejauh 3 km. Upacara Merti Padukuhan ini dihadiri oleh Bupati Sleman Kustini. Sebelum melepas kirap, dirinya menyampaikan dengan digelarnya kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat kebersamaan antar warga. Ia berharap ke depan acara adat ini terus dilestarikan dengan membawa inovasi baru dan menggali potensi lokal yang berdampak pada nilai ekonomi warga. Saya mengapresiasi warga masyarakat di Dusun Jingin ini, di mana semua warganya mengkuyung, Mas. Semua mulai dari anak-anak sampai bapak-bapak lansia, ibu-ibu remaja semua. Ini adanya melestarikan budaya ini apabila didukung semua masyarakat nanti menjadi rintisan budaya dan ini menunjukkan bahwa inilah istimewa Yogyakarta. Harapannya apa, Bu? Harapan saya ini terus dilestarikan dan masyarakat terus punya inovasi dan setiap pedukuhan maupun RT RW-nya itu potensinya apa. Nah, setelah punya potensi meningkatkan perekonomian. Upacara adat Merti Padukuhan akan digelar rutin setiap tahun sekali. Tujuan Merti Padukuhan ini untuk memelihara semangat gotong royong dan merawat kebulatan tekad masyarakat untuk bersatu. Hal tersebut disimbolkan dengan kirap berbagai atribut menjadi satu kesatuan oleh tokoh masyarakat setempat. Tujuan acara Merti Padukuhan 12 Jingin ini digelar untuk menyatukan warga dan tidak membedakan perbedaan. Untuk melestarikan kebudayaan yang adiluhung dari para leluhur yang ada di Dusun 12 Jingin ini. Acara Merti Dusun ini dimulai dengan tari kolosal dan dilanjutkan dengan kirap budaya sekitar 3 km mengelilingi Dusun 12 Jingin ini. Harapannya untuk menambah rasa nasionalisme dan cinta kepada budaya, khususnya kepada para pemuda di Jingin ini. Diharapkan generasi muda dapat melestarikan budaya serta memelihara alam dan lingkungan. Hal ini guna menciptakan rasa nyaman tanpa membedakan suku dan agama. Dari Sleman, Dani Irawan, Lingkar TV, melaporkan. Demikian kabar Indonesia. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.